kepalanya pegangin. Astagfirullah. Nah, keesokan harinya kita menuju ke tempat kontrakannya Pak Eko. Ini tempat kontrakannya nih. Mana si Nadia, mana dia? Gimana? Ini tempat kontrakannya betul? Ya, benar. Ini kontrakannya Eko. Kok rumahnya menyendiri begini kontrakannya? Iya, dia emang katanya sih pelosok gitu sih, Pak. Pas kita sampai di sana, kita ketok berkali-kali pintunya. Nggak ada jawaban. Nah, pas kita ketok lagi, ada orang ngintip di samping jendela. Assalamualaikum. Ada yang ngintip? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang ngintip? Ngintip. Pak Eko jangan-jangan. Lagi perempuan tadi? Laki-laki. Lagi perempuan? Laki-laki. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. Nah, kebetulan kameramen kita ngeliat dia lewat jendela, bawa barang-barang mau kabur ninggalin kita semuanya. Coba cek, Assalamualaikum. kamu cek ya. Iya, Aku iya. cek ke belakang. Iya, Nanti iya. aku cek ke belakang. Assalamualaikum. Itu siapa tuh? Woi! Buru-buru kita kejar di situ. Gua tangkep dia di situ, gua jatuhin di situ badannya, gua suruh ngaku. Ngapain lu kabur, ha? Ngambil apa ini? Maling lu ya? Ada apa, Pak? Maling lu ya? Enggak. Hah? Bapak siapa? Eko. Iya bener, Mas. Hah? Iya bener, ini dia Pak Eko. Yang sering ke rumah saya, ini dia Pak Eko. Di mana suami saya? Kasih tahu Pak Rahman di mana? Enggak tahu. Kamu kan yang sering sama suami saya. Tapi saya enggak kenal, enggak tahu. Gak mungkin kamu gak kenal, kamu tuh kenal sama suami saya. Kasih tau, Bapak kan sering ke rumahnya kan? Bapak yang ngajak sesat kan suami aku? Ngaku Pak, di mana suami aku? Saya enggak tahu, Bu. Tapi yang jelas Eko ini yang ngajakin Rama untuk main-main hal-hal yang goib. Itu kalau Bapak ke rumah saya ada buah, kopi, segala macem, telur. Buat apa Pak? Itu kan supaya dia itu kuat dengan istrinya. Dengan istrinya yang Istrinya yang mana? Saya istrinya. katanya udah cerai sama kamu. Belum cerai. Saya masih istri sahnya. Ya, itu kan saya cuma ngurusin kopi sama telur supaya sama istri yang baru itu kuat. Apa istri kedua? Gak mungkin. Saya istrinya. Istri kedua siapa? Iya bener dia. Gak mungkin. Istri kedua siapa? Namanya Ani. Tanyain dia, kita pressing, kita tekan dia sampai ditampar situ sama Maya. Di mana suami saya? Di mana? Kamu yang ngajarin suami saya buat nikah lagi kan? Jujur aja. Jujur. Ya, tapi nanti saya antarkan ke itu. Kemana? Ke tukang buah. Apa hubungannya sama tukang buah? Ini masalah suaminya ya? Dia yang tahu, Mas. Suami saya mana? Bukan tukang buah. Suami saya. Dia yang tahu tempatnya. Nah, Rahman itu sering ke tukang buah itu. Awas kamu ya kalau bohong ya. Bener kan suami saya di tukang buah kan? Iya, dia Mana? sering ke Di mana sana. tukang buah mana? Di sana, Mas. Di mana? Namanya siapa? Namanya Bang Jul. Bener? Iya, Bang Jul. Asal lu bohong lu ya. Pulang mas. Benar. Lu kalau bohong lu ya. Bener, Mas. Saya cari lagi di sini, Om. Tim segera meluncur ke sana, tim coba cari informasi buah yang di sana katanya yang jual adalah Pak. Rahman itu sering cerita sama saya. Kalau dia itu sama istrinya kurang bahagia. Kurang bahagia apa? Karena saya nggak punya anak. Gitu. Itu cerita dia. Jadi kamu ngajarin sesat dia buat cari istri lagi. Iya. Dasarnya jahat. Udah ngajarin suami saya sesat. Dasar jahat.
Mbak sabar, Mbak sabar. Mbak sabar, Mbak. Mbak, nanti kita buktiin dulu semuanya. Kan semuanya belum tentu benar. Tapi kenapa dia punya istri lagi, Mas? Kenapa? Kan informasinya belum tentu benar. Kita coba cek dulu kebenarannya. Siapa tahu dukung itu cuma ngarang. Dia cuma berusaha manas-manasin kita ini. Ya. Dia cuma manas-manasin kita, Mbak nggak usah pikir macam-macam. Nanti kita cari ya tempatnya Bang Jul tadi kan. Nggak jauh dari sini ya. Mbak sabar dulu. Ya. Coba bawa ke mobil, Yuk, dari Aku mobil. lemas. Iya, bawa ke mobil, siap mobil. Ya, bawa ke mobil. Ya. Mas Rahman! Mas Rahman! Kamu kemana aja, Mas? Saya cari ke temen kamu. Temen kamu bilang nggak tahu keberadaan kamu di mana, Mas. Kakak kamu juga nggak tahu kamu di mana. Aku udah cari-cari kamu kemana aja, tapi nggak ada yang tahu. Kamu jujur, kamu kemana, Mas? Ma, Ibu sakit, Ma. Ibu sakit mikirin kamu. Ibu stroke. Kamu kemana? Aku udah cari-cari kamu kemana aja. Tapi kamu nggak ada. Kondisi ibu udah parah. Ibu udah parah di rumah, Mas. Jujur, kamu selama ini kemana, Mas? Jujur. Ya, klien kita histeris, klien kita shock di situ, tanya sama suaminya, jawabannya tapi nggak jelas di situ, dan akhirnya suaminya bilang, Jawab, kamu selama ini kemana aja? Aku udah nggak tenang, nggak bahagia sama kamu. Oke, aku kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kurang apa lagi aku sebagai istri? Kamu kerja nggak jelas, serabutan, tapi aku sabar. Aku juga bantuin kamu nyari uang. Aku cuci laundry. Buat apa? Buat merubah keadaan ekonomi kita. Tapi apa balasan kamu? Kata teman kamu nikah lagi, Mas. Benar gak? Aku udah nggak seneng lagi sama kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi. tanggung jawab dong sebagai suami, lu mau cerain dia atau enggak? Dia jujur dong, jawab dong, pastiin dong. Kalau mau cerain dia, cerain. Kalau mau baikan sekarang, tanggung jawab. Iya, nanti saya ceraiin dia. Sekarang pergi dari Nanti. sini. Dan gak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di situ, dan dia adalah Ani. Kamu siapa? Pergi nggak? Pergi. Ani! Ya ampun, gua nggak nyangka, Ani.
jelaskan ada apa ini Mbak? Mbak istrinya dia. Bukan mas, saya mantannya dia. Ani dulu ini adalah suka sama Mas Rahman. Dari mereka belum menikah, Ani sudah suka sama Mas Rahman, bahkan pernah pacaran sama Mas Rahman. Nah terus kenapa ada di sini berdua kalian? Ini. Hah? Dulu ada yang ngirim buah-buahan ke dia. Uang yang ada di dalam buah itu juga saya yang kirim lewat ojek online. Dulu saya nggak berani langsung ketemu sama Rahman. Karena saya juga masih punya suami, Mas. Saya takut. Nah, terus kenapa harus kirim uang dia? Karena saya masih sayang sama dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Lo kan udah mantannya dia, kenapa lo masih sayang sama dia? Gue masih sayang sama dia. Jangan salah paham dulu, dia di sini cuma bantuin gue. Dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia cuma baru berani datang ke sini sekarang. Kalian tuh berdua ya. Aku nggak nyangka suami aku jahat. Dia tega hianatin kepercayaan yang udah aku kasih. Minimal Mbak jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Mbak jadi nggak bertanya-tanya dan nggak ragu lagi. Sekarang Mbak fokus aja ngerawat ibu, kasihan ibu kan masih sakit di rumah. Mbak fokus aja ngerawat ibu, jagain ibu supaya ibu bisa sehat lagi ya. Halo? Pak? Ah, iya toh ya. Sekarang saya pulang toh. Pak. Ibu, Ma. Kenapa Ibu? Ibu sakit. Kalau ibunya ternyata sakit parah, ibunya ternyata kambuh penyakitnya. Udah langsung pulang aja kalau gitu. Pak langsung balik Ibu Pak. sakit parah, Ma. Pak langsung balik pulang Pak, anterin Pak. Ya Pak, kita cepet buruan Pak ya. Cepetan, Pak. Ayo dong, Pak. Cepetan dong, Pak. Ibu, Mbak. Lah itu udah digotong-gotong lagi Pak. Pak, buruan Pak, biar bisa bantuin Pak, buruan Pak. Pas begitu sampai rumahnya, ibunya sudah dibopong begitu, kondisinya lemas, pucat di situ. Ayo sih, ini turun sini. Pak, masuk ke sini Pak. Ibu. Pak, cepet Pak, bawa ibu saya ke rumah sakit. Pak, ke rumah sakit langsung Pak, buruan Pak. Pak, ibu kenapa Pak? Jelasin. Kenapa ibu Pak? Tiba-tiba begini. Pak, cepet. Astagfirullahaladzim. Ya. Begitu berat cobaan yang terima oleh setiap orang. Ya walaupun Maya ini begitu sayang sama orang tuanya, tapi Allah memberikan derajat yang tingginya luar biasa. Diberi cobaan keluarganya, dihantam cobaan suaminya. Ya akhirnya suaminya pergi meninggalkan dia, bahkan suaminya sama ya mantan pacarnya. Tapi dia tetap kuat. Dia tetap berusaha berjuang untuk mempertahankan keluarganya. Dia tetap berjuang untuk mencari rezeki buat ibunya. Dia tetap berjuang untuk menjaga kesehatan ibunya. Ya, mudah-mudahan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, ibunya Mbak Maya bisa disembuhkan sama Allah, bisa mendapatkan umur panjang, dan mudah-mudahan Mbak Maya bisa sabar, bisa lebih tawakal, bisa lebih tawadu menghadapi cobaan ini, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang lebih layak daripada Mas Rahman.